Ini bos, ini uang setoran. Saya tuh sakit hati kalau ngajak ngomong orang lain, tapi orang yang saya ajak ngomong gak mau lihat ke saya. Saya mau cari kerjaan lain. Kamu disuruh pergi? Saya yang milih pergi. Jadi 30 juta udah nggak bisa digoyang? Itu udah pas, bos. Saya perlu uang 30 juta. Paling pinjam dulu. Ya udah, kamu yang cari pinjaman. Kenapa kamu keluar dari terminal? Saya bukan dianggap anak buah, tapi kacung. Saya nggak ada urusan sama kamu. Saya mau kasih pinjam karena kita kenal lama. Ini uangnya, 30 juta. Harus balik dalam seminggu. Kamu kesini, tolong saya di kantor polisi. Maaf bos, saya nggak berani. Si Bubun yang megang terminal, gantiin Kang Gobang, ditangkap polisi. Tolong saya, Kang. Keluarin saya dari sini. Nggak bisa, dikunci. Saya ada di sini lama sebelum si Bubun datang ke sini. Si Bubun orang yang kalian panggil bos. Sejarah si Bubun di sini sudah tamat. Dan saya kembali di sini jadi bos kalian. Itu orangnya. Ada apa? Teteh ini mau beli kicimpring banyak buat dijual lagi. Gimana kalau dia nggak usah beli? Dia jual aja kicimpring kita, bagi hasil. Deal. Kandang ayam kita diacak-acak musang. Cari tukang buat beresin kandang ayam kita. Coba kamu hubungi Kang Darman. Saya harus apa? Bikin Cecep pergi dari terminal. Jadi kita harus gimana? Kita perang. Saya butuh teman-teman buat ngelawan Darman. Kita waktu itu udah pergi dari tempat kita yang dulu. Harusnya nggak kembali. Saya sudah mengingatkan kamu. Masalah kamu sekarang itu masalah kamu sendiri. Selesaikan sendiri. Dari kemarin juga udah kepikiran sama saya. Masalahnya pasti jadi masalah saya. Masalah apa? Orang yang nyuruh saya pinjam uang, dia ditangkap polisi. Dikurung. Itu bukan masalah saya. Saya taunya kamu yang pinjam uang. Jadi kamu yang harus tanggung jawab. Sekarang giliran Willy. Alhamdulillah, Kenapa? saya kayaknya udah mulai dicari debt collector. Apa kabar? Sekarang, yang berkuasa di terminal, Willy. Dia pengkhianat buat bos Bubun. Dia pengkhianat buat saya sama yang lain. Turun dulu. Kamu disuruh Tony? Kalau mau perang, kita perang aja sekalian. Gak usah nyuruh Boris nyegat saya di jalan. Saya nggak nyuruh Boris. Terus, siapa yang nyuruh Boris nyegat saya? Saya udah kerja seminggu pas. Willy sama Boy udah berhasil saya bikin jadi musuh. Mana ongkosnya? Kita mau diserang sama Tony, Boris, Encuy, Denny, Aloy. Kang Cecep ngasih solusi. Saya mau ketemu Tony. Mau berunding. Kamu datang sendirian. Iya, Kamu minta ketemu buat berunding. Bos Bubun punya hutang 30 juta. Waktu Bos Bubun ditangkap polisi, hutangnya jadi tanggung jawab saya. Kalau kamu mau ambil alih terminal sebagai anak buah Bos Bubun, silahkan. Tapi ambil alih juga tanggung jawab buat bayar hutang Bos Bubun. Bos masih punya hutang ke Sylvia. Saya bukan bos kamu. Saya orang yang kamu hianati ketika ada masalah. Kamu berpaling ke bos baru yang merampas kekuasaan saya. Sekarang, masalah saya sudah beres. Dan saya sudah kembali ke sini. Kalian boleh pergi. Bayar dulu hutang ke Sylvia, 30 juta. Mau pergi secara baik-baik? Atau mau saya paksa?
Willy belum ada kabar. Belum. Dia udah nggak bisa dikontak. Kayaknya dia ganti nomor HP. Dia udah lama nggak pulang ke rumah keluarganya, orang tuanya. Keluarganya juga nggak tahu sekarang dia ada di mana. Dia juga udah nggak ada di terminal lagi. Di terminal? Iya. Dulu dia bilang ikut bisnis di terminal, tapi sekarang udah nggak lagi. Kamu udah nyuruh orang buat nyari dia? Udah. Halo, Masih belum ketemu? udah. Sekarang saya mau kejar. Itu Willy, kita kejar. Hei, bayar dulu, hei. Kamu nyuruh siapa? Kang Darman. Kang Darman mana? Kamu gambar apa? Buntutnya mana? Ini. Masa buntut di depan? Buntut mah di belakang. Kalau yang di depan namanya belalai. Kamu kenal Kang Darman? Cuma tahu aja. Dia debt collector. Iya, saya tahu. Dia punya tim. Tim Kang Darman sangat berpengalaman, profesional. Aku udah beberapa kali mengandalkan mereka. Willy nggak bakal lolos. Willy gak ada kabar? Ada. Terakhir, dia ngasih kabar lagi dikejar-kejar debt collector. Soal utang yang 30 juta? Iya. Yang ngerjainnya orang yang sama, yang dulu neror kita supaya ninggalin Kang Cecep waktu masih di terminal. Kabar yang lain gimana? Awas luntang-lantung. Iding? Iding katanya mau jualan makaroni buatan istrinya. Gak tahu udah jalan atau belum. Boy? Gak ada kabar. Halo, A. Ya, Gini, A. Saya kan udah lama nganggur. Rencana saya mau jualan burayot. bagus. Usaha mah apa aja, yang penting halal. Iya, A. Tapi masalahnya saya gak ada modal. Terus, Saya mau pinjam ke A. Men? Sama gak ada kabar. Kalau Acai sekarang kerja di salon. Memangnya dia bisa motong rambut? Bagian ngeramas orang yang mau motong rambut atau habis motong rambut. Selamat siang. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau Faisal.
Bukan Faisal. Faisal. Oh, facial. Ya, itu. Terus kita cuma gini-gini aja. Iya, semenjak diusir dari terminal, kita nganggur. Yaudah tuh, aku sama Kang Ujang kantor dulu. Oke. Willy. Halo. Kita pernah ketemu. Iya, di terminal. Kerja di sana. Iya, tapi sekarang udah enggak. Sekarang saya kerja di sini. Akang kesini mau potong rambut atau mau kerimbat? Cuma nganter rekan. Akang nunggunya sambil duduk-duduk aja, sambil baca-baca majalah. Saya permisi, masih ada kerjaan. Willy barusan katanya dikejar debt koruptor lagi. Dia masih bisa lolos. Barusan dia bilang, mau sembunyi dulu di tempat yang agak jauh. Di mana? Kang Cecep sudah lama tidurnya? Udah 6 bulan lebih. Sudah 6 bulan lebih, kita jadi pengangguran kayak gini. Kita cuma tidur, bangun, makan, terus tidur lagi. Bangun! Suka kontak sama Willy? Bekas anak buah kamu di terminal? Enggak. Dia sudah lama punya utang sama Sylvia, belum bayar. Yang punya utang ke Sylvia sebetulnya bukan Willy, tapi Bubun. Semarang. Tasik. Semarang. Tasik. Bos. Semarang. Kang Ujang pernah kerja di terminal juga. Enggak, Cecep aja. Kang Cecep di terminal kerjanya kerja apa? Ngurusin calobis sama angkot. Kok bisa kerja di sana? Ada kenalan di sana. Terus ikut kerja di sana. Udah gitu aja ceritanya. Kalapa. Ledang. Kalapa. Bos. Kang Cecep kenal sama Kang Ujang di mana? Cecep dulu udah ikut kerja sama Kang Mus di sini. Keluar waktu usaha di sini sepi. Terus ikut kerja di terminal. Sekarang kan usaha Kang Mus udah rame lagi. Terus Cecep balik lagi. Oh gitu. Iya gitu. Kopi. Kasihan Sylvia, uangnya nggak balik-balik. Kasihan Willy juga. Dia cuma jadi korban.
Terus sampai badan kalian kurus dan gerakan kalian lincah. Mangga. Mang. Siapa? Willy. Udah. Willy jangan sampai lolos lagi. Ini soal reputasi. Siap. Bisa bantu nyari Willy. Buat bantu Sylvia atau nolong Willy? Dua-duanya. Biar uang Sylvia bisa kembali, sekaligus nyelamatin Willy. Darman berbahaya. Jamret, kejar! Ini handphone kamu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bapak gimana kabarnya? Asam uratnya masih terasa. Udah, Bapak mah biar istirahat di rumah aja. Iya. Biar kamu aja yang jalan di sini. Uang iurannya udah dikasih. Udah. Ya udah, sana ke tempat lain. Jangan terus ngobrol. Ada yang lucu? Terima kasih. Hati-hati di jalan. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Semoga selamat sampai tujuan. Mang Pipit gimana kabarnya? Sejak sakit udah nggak kerja lagi. Mang Murad juga sama, udah nggak kerja lagi. Mang Murad sengaja berhenti jadi security. Beneran mau bertani. Pit, bangun. Pit, sudah sampai. Pit. Udah sampai? Ya, sudah turun. Kamu diem di dalam rumah aja. Jangan duduk di teras. Sayang kalau muka kamu yang sudah dipesel kejemur sinar matahari lagi. Siap. Mang Pipit udah total nggak bisa kerja lagi. Sebetulnya mah masih bisa. Tapi ya udahlah. Biar istirahat aja. Menikmati hari tua. Kalau nggak kerja lagi, buat kebutuhan sehari-hari dari mana? Ya dari saya. Anak-anaknya nggak ada yang ngasih. Mang Pipit nggak mau minta.
nggak mau nyusahin katanya. Bukan Mang Pipit yang harus minta, tapi anak-anaknya yang harusnya inisiatif. Bukan gak inisiatif, memang nggak bisa. Semua anak-anak Mang Pipit hidupnya pas-pasan. Kalau ke anak-anaknya nggak mau minta, nggak mau nyusahin, kenapa ke kamu mau? Saya yang inisiatif. Saya juga nggak ngerasa Mang Pipit nyusahin. Kan saya pernah cerita, waktu saya kecil, yang nyekolin saya Mang Pipit. Yang ngurusin saya Mang Pipit. Sekarang gantian. Jang, kamu lagi di mana? Di kantor. Saya bosen di rumah terus, sendirian. Nanti pulang kerja saya ke sana. Maksud saya bukan gitu. Maksudnya gimana? Saya mau kerja lagi. Saya bosen diam di rumah aja. Kan kondisi Kang Pipit udah nggak mungkin buat kerja jadi security lagi. Saya mau jadi mandor. Jadi mandor di mana? Di tempat kamu. Di tempat Kang Mus. Di pabrik kecimpring. Kan kerjanya nggak ada shift malam. Saya bisa. Ini serius? Iya. Ya udah, saya omongin ke Kang Mus. Nanti saya kabarin ke Kang Pipit. Baiklah kalau begini. Bukan baiklah kalau begini. Baiklah kalau begitu. Siap. Kang Pipit pengen kerja di sini. Ikut bikin kicimpring atau jadi bagian marketing? Mau jadi mandor katanya. Di sini makan gak ada mandor. Di bawah Kang Mus ada kamu. Di bawah kamu langsung saya sama yang lain. Gimana kebijaksanaan Kang Mus aja nanti. Gobernya udah datang. Aku pulang dulu ya. Iya. Hati-hati. Iya. Teh Serena, Iya. ini helmnya. Makasih. Halo, di mana, brother? Habis nganter penumpang. Saya mau tanya-tanya. Tanya-tanya apa? Saya kan mau jual makaroni. Bisa dijual online lewat GoBearFood? Bisa. Caranya? Gampang, tinggal daftar aja. Caranya? Kan barusan udah dikasih tahu. Gampang, tinggal daftar aja. Maksud saya gimana cara daftarnya? Kita ketemu aja, nanti saya jelasin. Ketemu di mana? Saya ke rumah kamu. Siap! Jangan ngehalangin pintu pagar rumah orang. Ya, Om. Lancar. Alhamdulillah, lancar. Apanya? Apanya apa, Kang? Yang barusan kamu bilang lancar? Urusan kecimpring. Oke, bagus. Kang Mus kalau nanya suka bingung-bingung aja. Kamu ngomongin saya, Jang? Enggak, Kang. Maaf, Kang. Ya. Mau saya buatin kopi? Ya. Aisyah HP-nya dijamret. Di mana? Santai atuh. Di mana? Di jalan. Tapi ditolong orang.
Jamretnya dikejar, jamretnya lolos, tapi HP-nya bisa keambil lagi. Terima kasih. Ya Kang, sama-sama. Sekarang banyak orang susah, cari kerjaan, biar bisa punya uang, susah. Makanya banyak yang jadi jahat. Kerjaannya jadi maling, jadi penodong, jadi jamret, jadi copet. Aisyah pernah bilang mau latihan bela diri, tapi sama Akang nggak dikasih izin. Kayaknya dia memang perlu latihan bela diri buat jaga-jaga. Latihan bela diri di mana? Di rumah aja, Akang yang ngelatih. Kamu tahu gimana Akang? Orangnya kurang sabar. Ya udah, suruh masuk perguruan aja atuh. Mang Murad? Ya, Mang. Latih Aisyah bela diri. Siap. Latihannya di sini aja, di rumah. Kamu ke sini. Siap. Mulai kapan, Mang? Kamu tanya sama Aisyah, dia siapnya kapan? Siap. Ada apa? Mang Murad nyuruh saya ngelatih Aisyah. Aisyah itu siapa? Anaknya, sepupu saya. Ngelatih apa? Jaipongan. Kamu bisa jaipongan? Willy dari tadi HP-nya nggak bisa dihubungi. Sylvia juga nggak bisa ngontak Willy. Mungkin ganti nomor HP. Tindakan standar, orang yang dikejar-kejar utang. Mamang nggak apa-apa tinggal di sini sendirian. Gak apa-apa. Nggak kesepian. Enggak. Gimana kalau Mamang saya temenin? Saya ikut tinggal di sini. Gak usah. Saya lagi jenuh tinggal di kota. Kalau saya ikut nyari Willy, buat bantu supaya uang Sylvia bisa kembali, sama ngejagain Willy dari kelompok Darman, kita bisa bentrok lagi sama kelompok Darman. Takut? Enggak. Khawatir Kang Mus nggak setuju? Iya. Kang Mus trauma. Gak mau ada lagi kejadian seperti waktu itu. Gak mau lagi di antara kita ada yang mati seperti Dik-Dik atau masuk penjara seperti Gobang. Kang Mus gak mau kita turun perang lagi. Kita sudah pensiun. Kamu selama ini hanya menjadi pendamping saya. Tugas kamu mengamati situasi sebelum saya melakukan eksekusi. Sekarang, saatnya posisi kita dibalik. Saya yang akan mendampingi kamu untuk mengamati situasi dan kemudian kamu yang melakukan eksekusi. Kenapa? Saya deg-degan, Bos. Takut? Iya. Nggak usah takut. Ada saya di sampingmu yang akan selalu mendampingi kamu dalam keadaan senang maupun susah. Gimana? Apanya? Kamu paham nggak? Yang barusan kamu jelasin? Iya, cara daftar produk makaroni yang kamu produksi supaya bisa dibeli online lewat Gober. Ya paham, atuh. Bagus. Kita bergerak sekarang. Ngomong-ngomong, produk makaroni yang kamu mau jual namanya apa? Mereknya? Iya. Belum ada. Masa namanya cuma makaroni goreng aja? Sudah saya pikirin, tapi belum ada ide. Mana makaroninya? Coba saya lihat. Belum ada. Belum produksi? Iya. Kamu mau jualan makaroninya baru ide? Iya. Kalapa! Ledang! Jedang! Om. Mau
Mau kemana, Bos? Nyari penumpang lagi. Terima kasih udah mau kesini. Santai. Enak jadi driver gober. Capek, tapi mau gimana lagi? Kita kan perlu makan. Ayo sekarang. Saya udah lapar. Ayo. Mau kemana? Makan. Saya ikut. Kamu nanti aja, gantian. Cireom. Kenapa keluar lagi? Kirain Akang tidur. Duduk. Kabar ibu kamu gimana? Baik. Masih kerja? Masih. Dari pagi sampai sore? Enggak. Biasanya jam segini udah pulang. Tadi Kang Pip masak Pitra. Firmansyah, bukan Pipmansyah. Iya, Kang. Coba ulangi. Tadi Kang Firmansyah Pitra Kenapa? nelpon. Kamu keberatan dia nelpon? Enggak. Ya kalau enggak usah diomongin. Yang saya mau omongin bukan soal nelponnya. Tapi yang dia omongin waktu dia nelpon. Waktu nelpon, dia ngomongin apa? Dia katanya mau kerja di sini. Mau ikut bikin kicimpring? Bukan, Kang. Mau jadi mandor katanya. Dia mau jadi mandor? Iya, Kang. Di sini kan nggak ada jabatan mandor. Dari saya ke kamu, dari kamu terus ke yang lain. Ada Cemumun sama temen-temennya yang bikin kicimpring. Ada Sukanta yang serbaguna, mulai dari marut singkong, jemur kicimpring, sampai angkat-angkat dan angkut-angkut. Ada Serena yang ngurusin jualan online. Ada Cecep yang nganter ke toko-toko. Nggak ada yang jadi mandor. Iya, Kang. Kalau mau kerja di sini, boleh. Silakan pilih. Mau kerjaan seperti kerjaan Mumun, mau kerjaan seperti kerjaan Sukanta, mau kerjaan seperti kerjaan Serena, atau mau kerjaan seperti kerjaan Cecep. Iya, Kang. Mana? Bagus. Kasih tahu Firmansyah Pitra. Iya, Kang. Iya, Mak. Mau kecopetan. Di mana? Di angkot.
Oh gitu. Iya, pilihannya itu. Nggak ada yang cocok buat saya, Jang. Terus gimana? Iya, nggak terus atuh, Jang. Kan nggak ada yang cocok.